Jadi tema kemudian yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah Israel sebagai tanda akhir zaman. Nah, tema ini bukan ingin membicarakan, sekali lagi saya ingin tegaskan, masalah politik Israel, bukan. Jadi ini bukan bicara tentang pro kontra, pro Israel, pro Palestina, enggak. Karena bagi saya yang saat ini perang bukan Israel dan Palestina. Saat ini yang perang adalah Israel dan Hamas. Hamas itu salah satu faksi yang ada di dalam negara Palestina. Jadi kira-kira itu. Jadi ini enggak ada pro-proan, ya. Jadi jangan kemudian saudara berpikir, wah ini pro Yahudi. Enggak. Kenapa perlu untuk disampaikan? Karena Alkitab menyampaikan bahwa Israel itu memang tanda. Nanti kita akan bahas kenapa Israel itu harus menjadi tanda spesifik ketika kita bicara akhir zaman. Kita perhatikan dulu, saya ingin tegaskan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini disclaimer yang kedua, bahwa seminar ini bukan ingin membicarakan kapan Yesus datang, hari dan jamnya kapan, tapi membicarakan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu membicarakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang ngasih tahu. Tolong ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56 berkata begini. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang apa? Hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai apa? Zaman ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengaku Kristen, kamu mengaku percaya Yesus, tapi kemudian saudara kemudian tidak peduli dengan tanda-tanda zaman yang terjadi. Saudara tidak mau tahu tentang tanda-tanda yang sudah ditunjukkan oleh zaman ini. Tuhan Yesus kemudian berkata, kamu adalah orang yang munafik. Artinya apa, saudara? Kalau kita nggak mau dikatain orang munafik oleh Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus memahami tanda-tanda zaman. Kita harus tahu tanda-tanda zaman ini seperti apa. Karena itu saya katakan tadi, kita harus mengerti salah satu tanda spesifik dari akhir zaman, itulah tanda yang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Kita bicara tentang Israel sebagai tanda zaman, bukan kita pro Israel dalam hal politik. Tapi kita sedang bicara tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan menyampaikan tentang Israel. Kalau firman Tuhan menyampaikan tentang Indonesia, pasti kita baca tentang Indonesia. Kalau firman Tuhan menyampaikan tentang Malaysia, kita bicara tentang Malaysia. Kalau firman Tuhan bicara tentang Amerika, kita bicara tentang Amerika. Masalahnya firman Tuhan bicaranya tentang Israel. Karena itu ini bukan masalah politik Israel. Sekali lagi, sebentar-sebentar perang, sebentar-sebentar perang. Tapi kita mau lihat, ternyata ayat firman Tuhan itu mulai tergenapi. Apa yang terjadi di dalam perang itu, kita akan lihat apakah itu merupakan tanda zaman tentang kedatangan Yesus yang kedua. Oleh karena itu mari kita lanjut, saudara, kita lanjut. Nah ini saudara, kita harus ulang lagi. Kenapa? Karena katanya kemarin, Pak, ini untuk diagram-diagramnya, untuk kemudian alur berpikirnya kita tuh nggak ngerti. Bapak ini lagi bicarain bagaimana sih? Nah, saya mau jelaskan begini, supaya paham saudara. Kalau kita bicara akhir zaman, ini kan banyak orang juga punya referensi. Akhir zaman dalam konteks misalnya agama Islam juga punya referensi pemahaman tentang akhir zaman. Mereka punya tanda-tandanya sendiri. Kita bukan bicara tentang agama Islam tanda zamannya. Kemudian agama lain juga punya tanda-tandanya.
Semua kemudian kepercayaan juga membicarakan tentang itu. Bahkan suku Maya bilang mau kiamat tahun 2012. Nah, itu tanda-tanda. Ada lagi ajaran-ajaran yang lain. Kita bukan membicarakan tentang akhir zaman menurut agama lain, tapi kita membicarakan menurut kepercayaan kita, yaitu agama Kristen. Agama Kristen rujukannya kepada jelas perkataan Yesus. Jadi kita referensinya tentang perkataan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Apa sih perkataan Tuhan Yesus tentang akhir zaman? Mari kita lihat saudara. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15, Tuhan Yesus bilang begini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut apa? Menurut firman yang disampaikan oleh siapa? Oleh Nabi Daniel. Jadi Tuhan Yesus bilang, mau bicara akhir zaman, Tuhan Yesus kasih rujukan. Rujukannya perkataan atau nubuatan dari Nabi siapa? Daniel. Nah, perkataan Nabi Daniel itu apa? Nabi Daniel kemudian berkata di dalam Daniel 9 ayat 25. Kalau saudara baca sebelumnya dari ayat 23, kita akan lihat. Tapi kita tekanin dulu di ayat 25. Firman Tuhan dalam Daniel 9 ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan ada 62 kali 7 masa, lamanya kota itu akan dibangun kembali. Ceritanya seperti apa saudara? Ini kita harus pahami. Karena dari sini kita bisa memahami apa itu akhir zaman. Ya, jangan kita bicara akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman, tapi konteks pemahaman kita ternyata konteks pemahaman agama lain. Jadi kita harus memiliki konteks pemahaman yang betul-betul sesuai firman Tuhan menurut perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, perhatikan perkataan Nabi Daniel, nubuatan Nabi Daniel. Perhatikan baik-baik. Nah, ada 62 kali 7 masa dan 7 kali 7 masa, 483 kali 7 masa. Jadi ada 483 tahun jatah yang Tuhan berikan untuk Israel untuk membangun Yerusalem, sampai muncul orang yang diurapi, yang orang diurapi itu akan disingkirkan, kata firman Tuhan. Jadi ada 683 masa. Sedangkan jatah untuk Israel kalau kita baca dari ayat 22 itu ada 70 kali 7 masa. Ada 490 tahun yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, yang terjadi adalah 483 tahun itu sudah diberikan dengan tanda apa? Di akhir 483 itu akan disingkirkan orang yang diurapi. 7 tahun sisa inilah yang disebut dengan akhir zaman. Jadi akhir zaman dalam pemahaman nubuatan kitab Daniel adalah waktu yang diberikan untuk Israel. Jadi kenapa penting untuk memperhatikan Israel? Karena akhir zaman yang kita bicarakan itu adalah waktu sisa buat Israel. Oke, sampai di sini paham? Ngangguk-ngangguk aja. Ngangguk aja. Iya, udah paham, Pak. Jadi saudara, ada 483 tahun yang sudah terlaksana, sedangkan sisa 7 tahun. Sisa 7 tahun inilah yang kita sebut sebagai akhir zaman. Jadi akhir zaman ini adalah waktu untuk Israel. Tapi karena disingkirkan orang yang diurapi setelah 483 tahun itu, maka Tuhan membuka pintu buat bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa goyim. Nah, ketika Tuhan membuka pintu itu, itulah yang disebut dengan zaman anugerah. Ini disebut dengan zaman gereja. Jadi saat ini kita belum masuk di 7 tahun sisa buat Israel. Kita masih ada di zaman anugerah.
Kita masih ada di zaman gereja. Itu diberikan untuk siapa? Untuk saudara dan saya sebagai orang percaya. Karena Yesus itu disingkirkan, maka semua yang menerima Yesus, dialah yang diberi waktu oleh Tuhan dalam konteks kasih karunia Tuhan. Jadi beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Zaman ini adalah zaman anugerah. Kita hidup di zaman anugerah. Zaman anugerah ini adalah bagian dari akhir zaman. Tolong baru slide saya. Lanjut saudara, perhatikan. Nah, saya ingin jelaskan. Ketika Yesus itu disalibkan, Yesus bangkit, naik ke sorga, dan Roh Kudus turun. Maka ketika Yesus disalib, ini adalah akhir dari penggenapan 483 tahun yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Karena itu, ketika Roh Kudus turun, gereja lahir, gereja ada, gereja berdiri. Ini adalah zaman anugerah. Bagi dunia, ini akhir zaman. Bagi orang percaya, ini zaman anugerah. Bagi dunia, ini adalah tempat penghukuman. Bagi orang percaya, ini tempat menerima kasih karunia. Jadi saudara, kalau bicara akhir zaman, maka kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, harus melihat itu sebagai tempat kita menerima kasih karunia Tuhan. Karena kita bangsa goyim, bangsa yang gak layak, bangsa kafir, dibukakan pintu oleh Tuhan untuk menerima janji-janji yang diberikan oleh Israel. Bahkan lebih dari itu kata firman Tuhan, menerima semua kepenuhan ilahi dalam Kristus Yesus. Jadi ini, nah setelah kemudian parusia atau Yesus turun dari sorga dan kita diangkat bertemu dengan Yesus, maka masa gereja itu berakhir. Zaman anugerah itu berakhir. 7 tahun sisa itu berlanjut. 7 tahun sisa itu disebut dalam teologi Kristen sebagai zaman antikris. Tapi dalam teologi PL itu disebut 7 tahun masa kesusahan Yakub. Jadi akhir zaman itu adalah periode waktu sisa untuk Israel. Oleh karena itu 7 tahun itu dikenal juga dengan istilah adalah masa penghakiman Tuhan. Tolong lanjut slide saya. Nah, kalau kita bicara tentang periode zaman, maka periode zaman itu dimulai dengan zaman kekal atau zaman tanpa dosa. Manusia hidup dalam keadaan tidak berdosa. Ini zaman kekal. Saudara nggak bisa hitung waktunya. Setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa. Ini adalah zaman kejatuhan manusia. Zaman kejatuhan manusia ini akan berakhir sebelum kerajaan 1000 tahun. Setelah 7 tahun masa kesusahan Yakub itu terjadi. Setelah masa kesusahan Yakub itu terjadi, akan diakhiri dengan perang Armageddon. Dan kemudian kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Karena Yesus turun menginjakkan kaki di bumi, memerintah bersama orang-orang kudusnya dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun, kita akan masuk di dalam zaman kekal. Tapi sebelumnya ada peristiwa di mana iblis yang kemudian sebelumnya diikat di jurang maut, dilepaskan, dan dia kemudian menarik malaikat-malaikat dan kemudian jatuh. Dan setelah itu Tuhan kemudian mengalahkan iblis, semuanya dibinasakan pengikut iblis. Dan setelah itu kita menyatu dengan Bapa, sehingga Tuhan menjadi semua di dalam semua. Tuhan sebagai Tuhan yang ehad itu dipahami kembali karena penyatuan antara makhluk dengan Tuhan yang dibawa oleh Kristus. 1 Korintus pasal 15 itu menjelaskan kepada kita bahwa setelah semua bertekuk lutut di bawah kaki Kristus, maka Yesus akan membawa semua kepada Bapa, supaya semua itu ada di dalam Bapa. Dan Bapa menjadi semua di dalam semua. Saudara, untuk memahami Tuhan yang ehad, ini nanti akan kita bahas. Bahwa segala sesuatu itu ada di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu ada di dalam Tuhan,
maka di dalam kita juga ada Tuhan. Kalau saudara itu di luar Tuhan, maka nggak mungkin Tuhan menjadi faktor eksternal yang masuk di dalam kita. Karena kita diciptakan di dalam Yesus, maka Yesus pasti ada di dalam kita. Saya ulang, supaya saudara paham. Karena pertanyaan ini tadi ditanyakan oleh Pastor Valdo. Saudara, kita ini ada di dalam Tuhan. Bilang amin. Karena saudara ada di dalam Tuhan yang besar itu, maka saudara itu kemudian memiliki Tuhan. Tuhan ada di dalam kita. Kalau saudara ada air, kita masukin kapas, maka air yang ada di dalam kapas itu, karena kapas itu ada di dalam air dulu. Kalau kapasnya cuma dicipratin air, gampang kering. Tapi kalau dia diceburin dan masuk di dalam air, maka dia nggak mungkin kering. Karena itu Tuhan Yesus bilang, apabila kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara paham itu? Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan ada, karena kita ada di dalam Tuhan, maka kepenuhan Tuhan itu memenuhi kita. Kita nggak mungkin kemudian Roh Kudus itu nggak mungkin memenuhi kita kalau kita nggak ada di dalam Kristus. Jadi kita harus ada dulu di dalam Kristus, tenggelam di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus. Baru setelah itu kepenuhan ilahi itu ada di dalam kita. Tapi itu adalah konsep tentang zaman kekal itu. Langit baru dan bumi baru. Jadi jangan dulu bicara langit baru dan bumi baru. Kalau saudara kemudian belum bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Jangan dulu bicara kerajaan 1000 tahun kalau kita belum selesai bicara akhir zaman. Karena itu saya ingin lanjutkan saudara. Kenapa Israel menjadi satu tanda? Karena tadi kita sudah bicarakan, akhir zaman itu adalah periode untuk Israel. Ulang, akhir zaman adalah periode waktu untuk siapa? Israel. Ya. Jadi itu kalau buat kita apa? Zaman kasih karunia, zaman anugerah, zaman gereja. Walaupun zaman gereja menjadi bagian dari akhir zaman, ada di dalam akhir zaman, tetapi periode kita timeline-nya beda dengan timeline-nya Israel. Karena timeline-nya kita akan diangkat bertemu dengan Yesus. Kecuali saudara nggak percaya, masuklah saudara di dalam timeline-nya Israel. Dan saudara bukan sebagai orang pilihan, tapi bangsa kafir. Karena kita diterima oleh Tuhan di dalam kemah abadi hanya karena kasih karunia. Kalau saudara mau melakukan Torah, nggak punya legal standing sama sekali. Legal standing kita apa? Suku apa? Suku aja Manado kok. Kecuali saudara ada darah Yahudi, bolehlah saudara ngaku-ngaku. Saudara kemudian makan babi, tapi bilang hidup kosher. Ya gimana ceritanya sih? Ya susah kan saudara. Jadi ada kalanya nggak nyambung ini. Gitu, saudara kemudian, wah kosher, hidup kosher, jalanin ini. Tahu nggak kalau kosher itu bukan cuma bahannya yang kosher, cara masak juga harus kosher. Saudara, kalau kita bicara tentang kosher Judaism, itu lebih berat menjalankan daripada standar halalnya agama yang lain. Kenapa? Karena dia bukan cuma bahannya yang kosher, penggorengan untuk goreng aja kosher, campuran minyaknya aja harus kosher, yang masak itu harus kosher. Kalau saudara kemudian bicara kosher, tapi kemudian masak bahannya aja yang kosher, tapi yang masak itu bukan orang kosher, maka saudara hasilnya nggak kosher. Plus kali minus bagi orang Yahudi, min. Jadi ini perlu kita pahami saudara. Lanjut.
Setelah zaman anugerah atau masa gereja ini selesai, maka kita akan masuk yang disebut dengan pernikahan anak domba. Gereja yang diangkat itu akan masuk dalam pernikahan anak domba. Kenapa pernikahan anak domba? Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang pernikahan anak domba. Ayat yang berkata bahwa hanya Bapa yang tahu, jangan dipahami dalam konteks derajat antara Bapa dan anak. Jangan dipahami dalam konteks bahwa Yesus itu sebagai anak lebih rendah derajatnya dari Bapa. Bukan. Ini dalam konteks pernikahan anak domba. Bahwa kedatangan anak manusia itu, kedatangan Yesus itu cuma Bapa yang tahu, karena yang mau nikah itu Yesus. Saudara, pengantin itu nggak perlu tahu kapan dia mau tanggal nikahnya. Biar orang tua yang bersepakat nentuin tanggalnya. Saudara paham nggak sih? Karena itu hanya Bapak yang tahu konteksnya itu. Karena kedatangannya konteksnya sebagai mempelai. Nah, 3,5 tahun itu adalah masa pemerintahan antikristus di bawah nih. Sedangkan 3,5 tahun adalah antikristus akan berdiri di bait suci dan berkata bahwa dialah Tuhan. Disinilah orang Israel sadar bahwa dia bukan Mesias. Oke. Setelah itu kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke tema kita, Israel sebagai tanda. Mari kita baca ayatnya. Matius 24 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata begini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Karena itu saudara, ketika kita bicara tentang akhir zaman, kita bicara ini sebagai tanda spesifik untuk Israel. Tadi kita sudah bicara bahwa 7 tahun itu adalah milik Israel. Sedangkan gereja adalah zaman anugerah. Nah, 7 tahun sisa ini milik Israel. 7 tahun sisa ini menggunakan terminologi khusus di dalam PL. Misalnya di dalam Yeremia 30 ayat 7, 7 tahun itu disebut masa kesusahan Yakub. 7 tahun itu juga di dalam Sefanya disebut hari Tuhan. 7 tahun itu juga disebut hari penghakiman. 7 tahun itu di dalam Mika 4 ayat 1 sampai 3 disebut hari-hari terakhir. Jadi ini adalah terminologi akhir zaman. Ketika kita bicara tentang akhir zaman, maka itu rujukannya kepada siapa? Kepada Israel. Jadi ini adalah tanda apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini, itu menjadi tanda, saudara. Kita baca ini 1, 2, 3. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap apa? Darah orang ini. Darah siapa, saudara? Yesus. Terhadap darah Yesus. Pilatus bilang, aku tidak tanggung jawab terhadap darah yang akan kalian tumpahkan ini. Terhadap darah orang yang tidak bersalah ini. Terhadap darah orang yang diurapi ini. Aku nggak mau tanggung jawab. Tapi apa? Itu urusanmu sendiri. Lihat jawaban orang Israel, rakyat Israel. Ini ayatnya bilang rakyat. Berarti ini bicara tentang bangsa. Betul? Ya. Ini bukan bicara umat. Tapi ini berbicara tentang rakyat. Berarti ini bicara tentang sebuah bangsa. Mari kita lihat apa yang dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas siapa, saudara? Anak-anak kami. Jadi saudara, ketika orang yang diurapi itu disingkirkan, ada peristiwa
di mana orang yang diurapi itu setelah disingkirkan oleh umat Israel, ada pernyataan dari umat Israel, biarkan darah dia yang ditumpahkan itu ditanggungkan atas kami dan keturunan kami. Karena pernyataan mereka ini, sejak tahun 33 Masehi, puncaknya tahun 70 Masehi, tolong lanjut saudara, maka Israel mengalami kehancuran. Kota Yerusalem dihancurkan kota Yerusalem dijarah, dan bait suci pada saat itu diratakan dengan tanah sampai pernyataan Yesus, tidak ada batu bertumpu di atas apa? Batu lain. Kita baca ayatnya, Matius 24 ayat 2. Ini Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan apa? Diruntuhkan. Saudara, itu tahun 33 Masehi. Tuhan Yesus sudah peringatkan, hai Yerusalem, kalau andainya hari ini kamu itu tahu siapa yang bicara kepadamu dan kamu bertobat, maka keselamatan itu akan datang padamu. Itu Tuhan Yesus katakan, saudara, sebelum dia disalibkan, dia masih ada di bukit Yerusalem itu, ada di puncak ketika dia lihat Yerusalem itu. Nah, ini Yesus lagi bicara di bukit situ, di yang orang dibilang tuh Bukit Zaitun. Dia lagi bicara, dia ngeliat, kemudian dia bilang nih, bangunan bait suci itu begitu megah, begitu luar biasa. Dia kemudian berkata bahwa nanti ini tidak akan ada lagi batu bertumpu di atas batu lain. Ketika Yesus disalib, maka nubuatan Yesus itu tergenapi. Saudara, kalau kemudian kita meruntuhkan satu tempat, maka biasanya pasti akan tersisa batu bertumpu di atas batu. Bata pasti akan ada lagi bata sisa. Tapi kenapa bait suci itu nggak ada lagi batu bertumpu di atas batu? Saudara, ketika itu misalnya kalau kita baca buku sejarah yang terbaru aja, tulisan dari Simon Sebag tentang Yerusalem. Jadi Simon Sebag menulis bahwa kurang lebih ya, bahwa kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 itu jumlah tahunnya sama jaraknya dengan waktu ketika Yerusalem ditaklukkan Babilonia. Kurang lebih sekitar 500 tahun menurut Simon Sebag. Tapi perhitungan yang detail yang dilakukan oleh seorang teolog Eropa itu menunjukkan 483 tahun, yaitu 69 kali 7 masa. Jadi ini saudara. Jadi kalau kita bicara tentang ini, maka kemudian kita akan melihat bukti di sini bahwa penggenapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tahun 33 Masehi itu terjadi, saudara. Jadi nggak mungkin nggak terjadi. Bagaimana batu bisa kemudian nggak bertumpu di atas batu? Karena orang Romawi tahu di dalam bait suci itu banyak emasnya. Sehingga ketika Yerusalem dibakar, bait suci dibakar, lelehan emas itu kemudian nempel dari satu batu, nempel di celah-celah batu. Jadi bangsa Romawi, prajurit Romawi ini cungkil-cungkilin batu untuk dapat emas. Sehingga batu nubuatan Tuhan Yesus nggak bisa lagi bertumpu di atas batu yang lain. Ini kehancuran Yerusalem. Setelah kehancuran Yerusalem yang terjadi buat bangsa Israel, orang-orang Israel itu diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Inilah yang disebut dengan zaman diaspora. Orang Israel terdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena mereka menyalibkan orang yang diurapi. Dan mereka katakan, biarkan darah orang ini ditanggungkan terhadap keturunan kami. Oleh karena itu nubuatan Nabi Yeremia, coba kita baca, lanjut. Kita baca, Yeremia pasal 9 ayat 16, kita baca sama-sama. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Wah, saudara, ini luar biasa.
hukuman Tuhan terhadap Israel karena kemudian menyalibkan orang yang diurapi, menyingkirkan orang yang diurapi, Tuhan kemudian memberikan ganjarannya buat Israel. Buat anak cucu Israel, itu nggak punya kampung halaman, nggak punya tempat tinggal. Mereka harus diusir dari tanahnya, saudara. Sejak tahun 70, Israel lenyap sebagai sebuah bangsa. Kenapa? Karena tadi rakyat itu berkata, bukan cuma umat, saudara, tapi sebagai sebuah bangsa, Israel kemudian menolak. Karena itu sebagai sebuah bangsa, Israel rontok. Tapi nggak ada bangsa yang hilang tiba-tiba nongol. Dulu Indonesia punya kerajaan namanya Kerajaan Majapahit. Sekarang tinggal jalan Majapahit. Nggak ada lagi, saudara. Kerajaan Majapahit gak mungkin lagi ada sekarang. Dulu Indonesia punya kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya kemudian lenyap. Nggak mungkin ada lagi kerajaan Sriwijaya sekarang. Sekarang di Palembang tinggal puing-puing. Paling-paling kita ketemu dengan jalan Sriwijaya. Jadi saudara, ini penting untuk kita pahami. Saudara, bangsa ini sudah dilenyapkan. Dan itu adalah rencana Tuhan. Israel diserahkan terdiaspora, itu adalah rencana Tuhan. Tapi selanjutnya, mari kita baca. Nah ini luar biasa Tuhan kita nih. Kita baca Yeremia pasal 31 ayat 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Sampai sini dulu, saudara perhatikan. Saudara, ada teolog yang menafsirkan tanah-tanah pesisir itu adalah Indonesia. Kenapa tanah pesisir adalah ditafsirkan Indonesia? Karena Indonesia adalah bangsa yang paling banyak pesisirnya, yang paling banyak pulau-pulaunya. Karena itu nubuatan tentang tanah-tanah pesisir yang jauh, konteksnya dari Israel itu. Beritahukan kepada tanah pesisir yang jauh. Beritahukan itu kepada bangsa yang bernama Indonesia itu. Saudara paham di sini? Apa perkataannya? Dia yang telah menyerahkan apa? Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Saudara, Tuhan yang menyerahkan mereka, tapi Tuhan yang berjanji akan mengumpulkan mereka. Firman Tuhan bilang, beritakan itu kepada bangsa yang jauh itu, kepada bangsa pesisir yang jauh itu. Sampaikan beritanya sampai di sana. Israel yang aku serahkan akan aku kumpulkan. Maka saudara, gerakan Sionisme itu, sekali lagi, saya bukan bicara politik. Saya bukan kemudian bicara politik pro-Sionis atau anti-Sionis, enggak. Saya bicara tentang penggenapan firman Tuhan ini. Bahwa bangsa yang sudah diserahkan oleh Tuhan sekarang akan dibawa pulang oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, bangsa Israel yang sebelumnya sudah lupa kampung halamannya. Ini saya kasih contoh aja. Ini anak saya ini 3. Mereka ini Manado asli, Pak. Mereka punya marganya Wisan. Mereka anak kandung saya. Kalau saya tanya, mau nggak pulang ke Manado? Nggak ada kangen-kangennya mereka di Manado. Kenapa? Karena mereka nggak pernah tahu lagi tentang Manado itu kayak apa. Nah saudara, bangsa Israel ini sudah ribuan tahun kehilangan kampung halaman, sudah nggak pernah lagi merasakan hidup sebagai sebuah bangsa. Tiba-tiba ngidam pengen pulang kampung rame-rame. Ulang saudara, kalau saudara itu ya pengen pulang kampung untuk cuma 1-2 orang aja, itu biasa. Tapi kalau ini semuanya kangen pengen pulang kampung, perasaannya sama tiba-tiba, kira-kira siapa yang ngasih perasaan itu?
Saudara bisa bayangkan, orang Yahudi yang ada di Rusia, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa Timur, yang ada di mana-mana, tiba-tiba kangen pengen pulang. Ditanya, pernah ngelihat kampungnya enggak? Pernah ngelihat Yerusalemnya enggak? Enggak, Yerusalem itu sudah jadi tempat buangan kotoran. Mereka bilang, enggak peduli. Kami ngidam aja pengen pulang. Inilah yang disebut dengan gerakan kembali ke Israel. Saat ini orang bilang itu gerakan Sionis, apapun istilahnya. Kita bukan bicara politik di sini. Tapi kita sedang bicara tentang penggenapan firman Tuhan. Bahwa mereka akan kembali dan dikumpulkan. Nah saudara, ketika proses mereka kembali, pasti akan terjadi gejolak. Pasti akan terjadi masalah. Oleh karena itu, ketika gerakan Sionis ini terjadi, puncaknya tahun 48, Israel memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Sebagai sebuah entitas bangsa dengan nama yang sama, Israel. Ketika mereka memproklamasikan diri, saudara, itu waktunya cuma 1 hari. Firman Tuhan berkata, bangsa manakah yang lahir hanya dalam 1 hari, baru merasakan sakit bersalin, langsung jrot lahir. Ini firman Tuhan buat Israel. Bangsa manakah yang baru merasakan hamil bersalin, baru ngerasain rasa hamil, sudah ngerasain sakit bersalin, baru sekali ngeden, udah keluar. Bangsa Israel. Ketika itu, saudara, Inggris dan Prancis menarik dukungan terhadap Israel. Ketika Inggris dan Prancis menarik dukungan terhadap Israel pada saat itu, maka kemudian keesokan harinya, hanya dalam jangka waktu 1 hari, Israel menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Ketika mereka menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka, maka kemudian mereka diserbu oleh negara-negara Arab. Dan terjadilah apa yang disebut dengan perang 7 hari itu. Pada saat Yom Kippur. Dan bangsa Israel itu memenangkan perang. Saudara, bangsa yang baru 1 hari lahir, peralatannya sisa-sisa dari tentara Inggris dan Prancis. Ini nggak ada angkatan perang. Tiba-tiba saudara bisa menang perang melawan Mesir yang pada saat itu peralatannya jauh lebih canggih, melawan negara-negara sekutu Arab pada saat itu yang luar biasa. Kenapa? Karena bangsa Arab pada saat itu, persekutuan bangsa-bangsa Arab pada saat itu merasa akan menang. Jadi mereka menolak solusi 2 negara yang ditawarkan oleh PBB saat itu. Sehingga mereka dikalahkan oleh Israel. Dan Israel kemudian terus maju dan merebut Yerusalem dari tangan Yordania. Dari sinilah kemudian Yerusalem dikuasai oleh Israel. Saudara, baru 1 hari aja udah menang perang, dikeroyok oleh negara-negara Arab. Saudara pikir Hamas bisa menang sekarang? Saudara ngebayangin gak logikanya? 1 hari sudah menang lawan kekuatan bangsa Arab. Sekarang dia udah kuat kayak gini, masa kemudian dia kalah? Yang ingin saya sampaikan apa? Bukan perangnya. Tapi kenapa terjadi perang? Terjadi perang karena Israel mulai memperlebar wilayah-wilayah kekuasaannya, yaitu dengan merebut tanah-tanah di tanah Palestina. Kenapa tanah itu harus direbut? Karena orang-orang yang diaspora itu sudah kembali, banyak kembali, sampai lahannya itu tidak ada. Sehingga ini harus ada lahan-lahan baru. Firman Tuhan berkata, kalau bilangan mereka sudah genap, maka Yesus datang. Jadi itu tanda yang ingin saya bicarakan. Sionisme itu akan terjadi sampai bilangannya genap. Dan ketika bilangannya genap, maka Yesus akan datang. Itu tandanya.
Jadi semakin Israel memperluas wilayahnya dan semakin perang itu terjadi, buat orang percaya, perhatikan pohon ara. Kalau tanda-tanda ini terus terjadi, Israel ini terus ngeyel, ambil tanah terus-terusan. Saudara, kalau kemudian dia nggak ada diaspora itu kembali ke tanah Israel, ngapain dia rebut-rebut tanah? Tapi sekarang nih yang kembali ini udah banyak. Orang yang ngidam untuk pulang kampung nih nggak berhenti-berhenti. Jadi saudara, jadi tandanya itu, saya bukan mendukung gerakan Zionisme. Tapi yang ingin dibicarakan adalah Israel sebagai tanda spesifik. Dan jumlah diaspora Israel yang akan dikumpulkan dan digembalakan oleh Yahweh sebagai Tuhan mereka, itu harus genap. Tapi firman Tuhan bilang, sebelum bilangan itu genap, perhatikan tandanya, Tuhan Yesus akan datang. Karena setelah mereka kumpul genap, maka bangsa-bangsa akan kemudian menyerang Israel bersama-sama. Itulah masa kesusahan Yakub. Jadi korelasinya antara kedatangan Tuhan, antara gerakan Zionisme, dan antara masa pemerintahan antikristus atau kesusahan Yakub itu jelas. Gerakan Zionisme ini akan membuat Israel merebut banyak tanah. Dan ini akan menimbulkan banyak kebencian bangsa-bangsa buat Israel. Dan ketika itu terjadi, maka semua bangsa-bangsa akan bangkit melawan Israel. Tapi itu nanti sama antikris. Kita nggak akan lihat karena kita akan diangkat. Kecuali saudara beriman masuk di dalam masa antikris. Silakan saudara terima tuh dampak-dampak perang Israel. Sekarang aja Hamas dan Israel perang, gak ada urusan dengan orang Indonesia, kita udah mulai kena gedah. Bagaimana kemudian kita memahami masalah Hamas dan masalah perang dengan Israel? Mari kita lihat Yoel pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama, saudara. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, saudara perhatikan, hari-hari itu dan pada waktu itu, kapan? Ayatnya jelaskan, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri. Siapa? Israel. Oleh karena mereka mencerai beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi, apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, dan seluruh wilayah apa? Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat dan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku yang berharga, yang indah-indah ke tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada siapa, saudara? Kepada orang Yunani, dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan menggerakkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan membalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi saudara, kalau kemudian kita lihat, saudara pernah dengar cerita Simpson? Simpson itu ceritanya itu adalah Gaza. Jadi Simpson itu adalah di wilayah Gaza.
raja-raja Filistin adalah raja-raja yang mendiami Gaza pada zaman Simson. Nubuatan firman Tuhan ini ketika dia bicara tentang bangsa Filistin. Ini bukan Palestina, sekali lagi. Bangsa Filistin. Bangsa Filistin sama dengan bangsa Palestina, beda. Bangsa Filistin adalah bangsa Yunani pesisir yang kemudian masuk dan merebut wilayah di situ. Ya, karena itu di situ ada orang-orang enak. Di situ ada orang yang tinggi-tinggi besar. Sedangkan bangsa Palestina sekarang siapa? Bangsa Palestina adalah bangsa Arab kemudian masuk ketika Salahuddin. Saudara tahu Salahuddin? Dan merebut Israel. Dalam perang dengan Salahuddin itu perang salib. Jadi itu adalah sisa dari perang salib, saudara. Kemudian terbentuklah apa yang disebut dengan orang-orang Palestina. Itu adalah orang-orang Arab yang kemudian masuk, yang dibawa oleh Salahuddin, Sultan Salahuddin. Nah, firman Tuhan memberitahukan bahwa ternyata orang-orang Filistin ini pernah menjual untuk menserakan bangsa Israel supaya mereka jauh dari tanah mereka, mereka ditangkap dan kemudian dijual kepada orang-orang Yunani. Oleh karena itu, banyak orang Israel yang masuk daerah-daerah Eropa. Kenapa? Karena dijual sebagai budak untuk kemudian ada di wilayah-wilayah kekuasaan Yunani dan bangsa Romawi. Karena itu banyak orang-orang Israel di Asia Kecil dan di daratan Eropa. Firman Tuhan bilang, aku akan mengembalikan mereka. Dan secepatnya, aku akan kembali menghajar kalian yang menserakan umatku. Apa maksudnya, saudara? Tuhan yang punya rencana untuk menserakan Israel. Tapi bangsa yang menserakan Israel itu akan dihukum. Nah ini Tuhan ingin bilang, urusan dia adalah urusan bapak dan anak. Lu masuk campur ngurusin anak gua, aniaya anak gua hajar lu. Kalau saudara percaya kita adalah anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu urusan kita dengan Tuhan. Amen. Tuhan mendisiplin kita secara pribadi. Orang luar yang masuk campur, Tuhan bilang, siapa lu? Lu masuk campur, lu gua hajar. Jadi kalau kemudian kita melihat perang sekarang, itu karena masalah lahan, itu karena masalah tanah. Kenapa? Karena Israel kangen pulang kampung, yang terdiaspora kangen pulang kampung. Itu menggenapi nubuatan. Kemudian terjadi perang, kita bela perang. Enggak ada masalah politik. Tapi kita melihat tanda perang Israel ini sebagai apa? Bahwa bilangan mereka sudah semakin banyak. Berarti makin dekat, makin genap jumlahnya. Jadi ini pemahamannya. Karena mereka terus bertambah, merebut lahan-lahan yang baru. Orang-orang Israel kan pulang kampung terus. Nggak ada tempat. Jadi makin sering nanti ini perang nih. Sampai kemudian kapan berhenti? Sampai bangsa-bangsa muak dengan Israel. Tapi Israel berhenti. Percayalah, mereka nggak akan berhenti. Karena buat mereka ini adalah penggenapan firman Tuhan. Nah ini dableknya nih bangsa nih. Tuhan aja bilang mereka tegar tengkuk. Tuhan yang ngomong loh, Tuhan yang ngomong. Mereka ditegar tengkuk. Orang bilang kepala batunya luar biasa. Apalagi cuma orang yang mau kasih tahu, Pak, ini orang kepala batu. Dan sekali lagi saudara, ini bukan melegalkan perang. Ini kemudian bukan mendukung tindakan Israel, bukan. Tapi kita sedang bicara konteksnya. Bahwa ini adalah penggenapan dari bangsa Israel yang terdiaspora kembali dikumpulkan dan Tuhan akan menjadi gembala mereka. Jadi Israel ini sebagai tanda spesifik akhir zaman. Ini kulit yang ingin saya sampaikan. Tapi nanti dagingnya kita akan bicarakan khusus. Jadi untuk minggu depan kita akan lanjutkan seminar kita kepada sesi dan track yang sebenarnya, Pastor Don.